어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan saya Liza Novalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111079. Yang terhormat Mr. Ade Chandra SMMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini aku akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama mengenai definisinya. Masuk ke definisi manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan adalah disiplin yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan semua aspek keuangan dalam suatu organisasi. Pentingnya manajemen keuangan dalam organisasi. Yang pertama, manajemen keuangan yang baik adalah tulang punggung keberhasilan organisasi, mengarah pada pengelolaan sumber daya finansial dengan efektif dan efisien. Dan selanjutnya mengenai tujuan manajemen keuangan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan. Di sini maksudnya adalah tujuan utama menghasilkan keuntungan yang maksimal dengan mengelola investasi dan operasi dengan bijak. Meminimalkan resiko keuangan. Di sini mengidentifikasi dan mengurangi resiko keuangan untuk menjaga kestabilan finansial. Selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan dengan membuat keputusan yang menguntungkan pemegang saham. Lanjut mengenai fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan. Proses perencanaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengenai anggaran. Menetapkan anggaran untuk mengkontrol pengeluaran dan mengukur kinerja keuangan. Selanjutnya, pengelolaan kas dan modal kerja. Mengelola likuiditas dan aset untuk memenuhi kewajiban dan investasi. Lanjut mengenai analisis investasi. Mengidentifikasi dan mengevaluasi proyek investasi yang berpotensi menguntungkan. Lanjut mengenai komponen manajemen keuangan. Adapun komponen manajemen keuangan, yang pertama adalah analisis keuangan. Analisis keuangan di sini adalah evaluasi kinerja keuangan melalui rasio keuangan seperti RUI dan ROA dan RUE. Yang kedua, perencanaan pajak. Merancang strategi pajak yang efisien untuk mengoptimalkan beban pajak. Mengelola utang. Manajemen hutang yang baik untuk menghindari masalah likuiditas dan selanjutnya pengelolaan hutang. Manajemen hutang yang baik untuk menghindari masalah likuiditas dan over leverage. Mengelola investasi, mengelola portofolio investasi dengan tujuan memaksimalkan pengembalian. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja keuangan. Yang pertama, rasio keuangan. Contoh rasio keuangan termasuk rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya mengenai analisis tren. Melihat perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dan potensi masalah. Pertandingan dengan benchmark. Membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing atau industri sejenis untuk menilai posisi perusahaan.
Yang berikutnya mengenai manajemen resiko keuangan. Identifikasi resiko, mengidentifikasi resiko finansial seperti resiko pasar, resiko kredit, dan resiko operasional. Yang selanjutnya pengukuran risiko, mengukur dampak potensial dan probabilitas terjadinya resiko. Selanjutnya strategi mitigasi resiko, mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola resiko yang teridentifikasi. Lanjut mengenai pengambilan keputusan keuangan. Menganalisis investasi, menggunakan alat seperti analisis NPV, IRR, dan payback period untuk memilih proyek investasi. Lanjut mengenai keputusan pendanaan, menentukan cara terbaik untuk mendapatkan sumber dana, baik melalui hutang atau ekuitas. Keputusan dividen, mengevaluasi pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu penggunaan teknologi dalam manajemen keuangan. Sistem informasi keuangan, implementasi sistem informasi untuk mengoptimalisasi dan mempermudah pelaporan keuangan. Perangkat lunak manajemen keuangan. Contohnya perangkat lunak termasuk QuickBooks, SAP, dan Oracle Financial. Dan lanjut mengenai etika dalam manajemen keuangan. Di sini etika dalam manajemen keuangan yaitu prinsip-prinsip etika keuangan seperti integritas, transparansi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam semua keputusan keuangan. Dan tanggung jawab sosial perusahaan, mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan keuangan. Studi kasus. Contoh-contoh aplikasi manajemen keuangan dalam dunia nyata yaitu menyajikan studi kasus nyata tentang bagaimana manajemen keuangan yang efektif dapat mengubah kinerja perusahaan. So, kesimpulannya, manajemen keuangan adalah bagian integral dari kesuksesan organisasi, menyimpulkan pentingnya manajemen keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memastikan keberlanjutan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar. Mohon dukungannya untuk like dan komen postingan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.